Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi adalah konsep desain sistem perangkat lunak yang melibatkan pembagian beban dan sumber daya secara merata di beberapa komputer atau server yang saling terhubung. Sistem ini memungkinkan aplikasi untuk menangani permintaan yang lebih tinggi, meningkatkan keandalan, dan mencapai skalabilitas. Prinsip-prinsip arsitektur terdistribusi. Yang pertama ada decoupling. Decoupling adalah proses memisahkan komponen sistem agar mereka dapat beroperasi secara independen. Ini meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan pemeliharaan. Yang kedua ada ketahanan. Sistem ini terdistribusi dirancang untuk menahan kegagalan. Jika suatu komponen gagal, sistem masih dapat beroperasi dengan baik. Dan yang ketiga ada konsistensi. Konsistensi data memastikan bahwa semua salinan data yang didistribusikan tetap sinkron. Ini adalah aspek penting untuk menjaga integritas data. Pola desain arsitektur terdistribusi. Yang pertama ada microservice. Microservice adalah pendekatan arsitektur yang memecah aplikasi menjadi layanan kecil dan independen yang berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua ada message queue. Message queue adalah sistem yang memungkinkan komponen sistem untuk berkomunikasi secara asinkron, meningkatkan ketahanan dan kinerja. Yang ketiga ada load balancing. Load balancing adalah teknik yang mendistribusikan permintaan secara merata ke beberapa server, meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Dan yang terakhir ada caching. Caching adalah teknik yang menyimpan salinan data yang sering diakses di lokasi yang lebih dekat dengan pengguna, mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja. Teknologi pendukung arsitektur terdistribusi. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing memungkinkan akses sumber daya, komputasi, dan penyimpanan yang fleksibel dan scalable melalui jaringan. Yang kedua ada kontainerisasi. Kontainerisasi adalah teknik yang memungkinkan pengemasan aplikasi dan dependensi mereka dalam unit yang dapat dieksekusi secara independen, meningkatkan probabilitas dan konsistensi. Yang ketiga ada basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi menyimpan data di beberapa lokasi, meningkatkan ketersediaan dan skalabilitas. Dan yang terakhir ada jaringan API. Jaringan API menyediakan antarmuka terstandarisasi untuk layanan yang berbeda berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Tantangan dalam implementasi arsitektur terdistribusi. Yang pertama, manajemen konsistensi data. Menjaga konsistensi data di beberapa lokasi dapat menjadi tantangan yang kompleks. Yang kedua yaitu keamanan. Mencegah akses yang tidak sah dan melindungi data sensitif dalam sistem yang tersebar menjadi sangat penting. Yang terakhir yaitu debugging dan pemeliharaan. Debugging dan memelihara sistem terdistribusi dapat menjadi tugas yang kompleks karena melibatkan beberapa komponen yang saling terhubung. Studi kasus arsitektur terdistribusi. Yang pertama Netflix, arsitektur microservice. Menyediakan streaming video yang andal dan scalable kepada jutaan penggunaan di seluruh dunia. Yang kedua Amazon, arsitektur terdistribusi skabilitas tinggi. Mendukung operasi niaga besar-besaran dengan platform yang menangani jutaan permintaan setiap hari. Yang ketiga Google, arsitektur terdistribusi untuk layanan cloud. Menyediakan layanan komputasi awan yang andal dan scalable untuk berbagai kebutuhan bisnis. Manfaat arsitektur terdistribusi ada 4. Yang pertama yaitu kinerja tinggi, meningkatkan kemampuan sistem untuk menangani permintaan yang tinggi. Yang kedua, skabilitas, memungkinkan sistem untuk berkembang sesuai kebutuhan dengan menambahkan lebih banyak server. Yang ketiga, ketahanan, meningkatkan ketahanan sistem terhadap kegagalan. Yang terakhir, fleksibilitas, memungkinkan pengembangan dan penyebaran layanan yang independen. Kesimpulan dan penutup, arsitektur terdistribusi telah menjadi elemen penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Sistem terdistribusi menawarkan berbagai manfaat seperti kinerja tinggi, skabilitas, ketahanan, dan fleksibilitas. Dengan memahami prinsip-prinsip dan pola desain yang terkait, kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk membangun aplikasi yang andal, tangguh, dan adaptif.
Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.